Speak up, talk everything. Hai, shalom semua. Shalom. Ya, kembali lagi di Speak Up dan hari ini ada satu hal yang seru yang kita mau bahas bareng-bareng ya, Kok. Ya, Apa itu, Kok? Setelah sekian lama perpuluhan, akhirnya kita bawakan. Mungkin ini kenapa kok ini penting dibahas? Karena ini salah satu hal yang sensitif ya. Ya, Nah, kalau menurut Kok gimana sih, Kok, tentang perpuluhan ini? selalu menjadi perdebatan antar gereja, Ya, antar kepercayaan. antar kepercayaan. Iya, antar kepercayaan. Oke. Terus antar individual, ya khususnya dari teman-teman Kristen. Ya, iya betul. Kita nggak akan bahas terlalu jauh ya. Nggak. Kita akan fokus ya teman-teman. Kita hanya akan membahas di ranah kekristenan aja. Iya, kekristenan aja. Terutama yang sering kali terjadi nih, Kok, yang tak temuin ya di lapangan itu banyak yang jemaat itu yang mereka punya trust issue, punya ketakutan untuk memberi perpuluhan. Ada yang kadang merasa perpuluhan itu disalahgunakan. Iya. Betul ya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang punya pemikiran seperti ini, nah sekarang ini kita mau kupas nih, Kok, ya. Iya. Sebetulnya perpuluhan itu seperti apa, konteks DPL, DPB seperti apa, Kita luruskan menurut dari firman Tuhan sendiri ya. Ya. Kita akan banyak membahas lah, teman-teman, terkait dengan perpuluhan ini. Ya. Oke, Kok. Yes. Kalau menurut Koko sebetulnya perpuluhan itu apa sih, Kok? Menurut Koko ini perpuluhan ini adalah apa yang diajari Tuhan. Kalau pribadi Koko Yes. Tuhan mengajari kita sesuatu hal yang baik, yaitu adalah tabur tuai sih. Kalau Koko nganggapnya perpuluhan ini, persembahan ini sebagai tabur tuai sih. Artinya gini, jika engkau tidak bisa menabur, engkau nggak akan bisa menuai. Persembahan persepuluhan itulah Tuhan memberi tuh. Tuhan memberi kepada kita kembalikan kepada Tuhan cuma melalui apa? Mungkin melalui persembahan persepuluhan, mungkin ke beberapa hal seperti itu sih. Itu sih dari Koko sendiri. Tapi apa nggak sebetulnya, atau kalau menurut pandanganku ya, Kok, apakah nggak sebetulnya konsepnya itu terbalik, lebih ke arah kita memberi karena apa yang sudah Tuhan beri ke kita. Jadi kalau misalnya kita bilang, kayak Koko tadi sampaikan tabur tuai, itu kan berarti kita menabur untuk menuai satu hal yang lebih. Nah, sedangkan sebetulnya kalau menurutku ya, Kok, konsep perpuluhan ini kan apa nggak lebih ke arah kita mendapatkan berkat sesuatu, terus kita kembalikan. Kita kembalikan. Ya. Menurut Koko gimana? Ya, itu juga itu kembali. Seperti Koko ngomong tabur tuai itu kenapa? Bagaimana kita bisa menabur kalau kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan? Yes. Nah, otomatis waktu kita menerima sesuatu yang daripada Tuhan, kita harus menabur. Artinya menabur ini banyak hal toh. Kita kembalikan kepada Tuhan, kita memberikan kepada fakir miskin anak telantar sebagainya. Tapi menurut dari perpuluhan ini sendiri, secara spesifik ini sendiri kan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita untuk kita tahu semuanya itu dari Tuhan. Oke. Ya. Berarti bisa dibilang kayak intinya berkat itu berputar. Berputar. Nggak bisa kayak kita simpan sendiri. Ketika Tuhan kasih berkat, kita berikan. Suatu saat apa yang kita taburkan itu tadi juga akan kita tuai pada akhirnya. Yes. Jadi berputar ya. Berputar. Oke. Ko. Ini kan posisinya Koko juga sebagai gembala ya. Iya. Kodan. Nah, sebagai gembala nih, kadang ada beberapa hamba Tuhan yang bilang perpuluhan nggak penting. Ada hamba Tuhan yang bilang perpuluhan itu penting. Beberapa bulan yang lalu ya. Simpel lah. Menurut Koko gimana? Oke. Mengawali kita lihat historical dulu ya. Historical. Oke. Koko, ya kan kita speak up ini kan kita kembalikan kepada firman Tuhan tuh. Yes. Kalau Koko bagi kepada 3 hal ya. Pertama adalah bapak leluhur dari Abraham sendiri, nabi-nabi, terus akhirnya PB yang sampai kita pegang sampai sekarang. Nah, dari Abraham sendiri, terus dari nabi-nabi sampai kepada PB sendiri, Rasul ini sebetulnya dari tiga ini mengacu konsep seperti sama. Tuhan memberi, kita mengelola, kita kembalikan kepada Tuhan. Iya toh. Nah, dari 3 hal ini, tapi di historikalnya itu dari awal sebetulnya
perpuluhan itu bukan perintah loh. Yo. Oke, ini Bukan menarik. perintah. Kapan perpuluhan itu menjadi perintah? Saat hukum Taurat. Betul, betul. Baru itu mengacu hukum Taurat itu bla bla bla. Tapi kalau dari historikalnya sendiri, dari Abraham sendiri, Oke, ini yang pasti yang ada hubungannya dengan Melkisedek itu ya. Melkisedek. Oke. Melkisedek. Ya setuju, Gus. Secara historikal, kalau kita baca di Kejadian 14, Yes. ayat 18 sampai 20 ya, Yeah. itu kan membahas tentang Melkisedek dan Abraham. Yeah. Nah, mungkin kita sambil baca ya. Ya, Ini saya tolong bacakan ya. enggak tolong nanti. maksudnya Nah, dia Melkisedek dibetulkan. Raja Salem membawa roti dan anggur. Yes. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu Yes. ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 Nah, artinya dari dari semuanya. inisiatif Abraham. Oke. Inisiatif dari Abraham sendiri memberikan 1/10. Ini ceritanya sebetulnya kan dari rampasan ya. Iya. Setelah perang, Iya. Abraham mendapatkan rampasan yang cukup Yes. besar nilainya. Setelah itu dia bertemu dengan Melkisedek ini, seorang imam Allah yang maha tinggi di masa itu. Lalu Abraham kasih 1/10. Nah, konotasinya ini selalu semua orang mengacu kepada kata-kata 1/10. Ya, Selalu mengacu kepada 1/10 karena temanya adalah perpuluhan. Tapi coba diperhatikan secara teologi ya, secara kita eksposisi ya. Ini kan mengacu kepada Abraham ini punya satu niat di mana niatnya ini karena Tuhan memberikan pertolongan. Kan waktu perang itu. perang itu, Lot kan, oke, Lot oke. itu semuanya itu karena Tuhan itu menolong lah. Waktu itu muncul lah, bayangin loh, waktu pulang perang, Melkisedek ini tiba-tiba datang, Ya, ya. tiba-tiba datang. Lah, secara spontan Abraham ini punya satu niat ingin mengembalikan. Saya yakin kok Abraham itu tahu kok hal ini. Anggaplah seperti kita pernah ditolong Tuhan kan, yuk. Betul. Sering kali. Betul. Nah, waktu kita ditolong Tuhan, apa sih apresiasi kita waktu kita ditolong Tuhan, terus kita kembalikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, apa sih? Nah, inilah yang ditunjukkan kepada Abraham, bukan 1/10-nya. Angkanya itu jangan dilihat, tetapi niatnya Abraham loh. Niatnya Abraham. Terus, kalau kita lihat dari 1/10 sendiri ini, condongnya seakan-akan kok, ya udah Tuhan, ini loh Tuhan, 1/10 aku. Ya, jadi standar. Iya. Kadang jadi paksaan juga Sebagai untuk ukuran kan. Iya, gitu. iya. Ini yang saya sendiri kurang suka. Maka tadi si Yosua mengatakan saya sebagai gembala bagaimana. Kalau saya sendiri sebagai gembala 1/10, kalau saya mengacu pada Abraham ini, berikan yang terbaik lah. Oke. Berikan yang Oke. terbaik lah. Kalau memang dalam hatimu Tuhan nyuruh 1/10 dari apa yang kau punya, monggo go ahead. Tapi kalau jika dalam hatimu akan memberi yang terbaik pada Tuhan, mungkin lebih, apakah nggak boleh? Boleh-boleh aja. Boleh aja gitu. Iya. Boleh-boleh aja. Segala sesuatu itu diperbolehkan Tuhan. Tapi apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Oke. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi ke historikalnya ya, Coach, di zaman Melkisedek ini Iya. ya. Sebetulnya alasan dari Abraham ini memberikan 1/10 itu 1/10. lebih ke arah posisi syukur. Puji syukur. Betul, karena Rasa syukurnya. sebetulnya kalau teman-teman juga nanti coba lihat beberapa ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya. Kasusnya nggak tahu kalau ini menurutku ya. Yes. Perangnya Abraham ini sebetulnya berat. Sangat berat. Karena rajanya kan banyak waktu itu yang disebutkan. Ya. Satu. Dan taruhannya itu ponaannya loh. Betul. Nah, jadi ini sebetulnya perangnya berat. Berat. Musuhnya adalah beberapa raja sekaligus. Yes. Dan dia bisa terhitung Abraham ini bukan bentuk kerajaan, dia cuma sekelompok orang aja. Seorang penggembala. Betul. Seorang penggembala, teman-teman. Jadi sebetulnya kan kalau dibilang kemenangannya Abraham ini mustahil loh sebetulnya. Nggak masuk akal. Nah, makanya kita bilang ini pertolongan Tuhan. Itu dia. Makanya Abraham seumur hidupnya, makanya disebut bapak orang beriman. Betul. Secara rasional, dia itu bukan seorang prajurit. Satu, bukan seorang kerajaan, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, nggak bisa. Ini
perang ini kalau dilihat dari historikalnya, dari ayat sebelum dan ayat sesudahnya, ini boleh dikatakan rasa syukurnya Abraham terhadap apa yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan. Nah, ya. dan yang muncul itu Imam Melkisedek, Raja Salem. Ini Imam Allah yang maha tinggi loh. Iya, Berarti iya. apa? Masa sih? Ini kita logika loh. Ya, kita logika yuk. Kita ketemu dengan Allah yang maha tinggi. Terus kita kasih 1/10 yuk. Layak gak yuk? Kalau seharusnya kalau saya waktu membaca ini, harusnya loh, apa yang diterima Abraham itu harusnya diberikan seluruhnya. Benar tidak sih? Kita ketemu Prabowo aja, kita harus memberikan yang terbaik, masuk setengah-setengah. Kuncinya yang terbaik. Yang terbaik. Ketemu imam yang maha tinggi itu sahabat itu Abraham bilang, wes tak kasih 1/10. Saya rasa Abraham nggak seperti itulah. Ini ketemu imam Allah yang maha tinggi. Artinya 1/10 ini adalah sesuatu hal rasa syukurnya kepada Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi bukan 1/10-nya. Saya rasa ini Abraham nggak kuncinya nggak di situ. Nggak pernah. Saya sendiri ditolong Tuhan berkali-kali. Tapi saya sampai pernah bicara dengan beberapa gembala, terus beberapa teman-teman, masakah kita memberikan Tuhan cuma 10%? Oke. Iya, Jo. Kita memberikan pada Tuhan 10%. Janganlah. Kita aja diselamatkan Tuhan aja, nggak hitung-hitungan Tuhan. Tuhan hitungan. Ayo 10%-mu. Ayo dah. Kamu tak kasih juga 10% kesehatan. Obat tuh sekarang mahal. Oke. Nah, kembali lagi ke tadi kok, pertanyaan tadi. Berarti bisa dibilang kalau dari apa yang kita diskusikan ini, perpuluhan tuh penting. Penting. Nah, kalau ditanya Dan alasannya harus. apa? Dan Oke, harus. Dan kalau ditanya alasannya apa? Karena setiap kita pasti juga pernah mengalami pertolongan Ditolong Tuhan. Betul. Nah, itu Yes. sebagai rasa syukur kita, salah satu bukti kita bersyukur Merasa syukur. atas apa yang sudah Tuhan lakukan. Kasih kepada kita, yes. Kepada kita. Apapun yang bentuknya ya. Apapun bentuknya. Ya. Oke. Nah, tapi yang menarik nih kok. Tadi kan Koko menyampaikan intinya Koko merasa bahwa Abraham ini nggak mungkin ngasih 1/10. Nggak Nah, mungkin. tapi yang aneh kok, ayat ini kan jelas-jelas mengatakan dengan standar 1/10. 1/10. Ini kan suatu angka yang sudah jelas gitu kan. Iya, yang Berarti ukurannya ada. ya, berarti menurutku kan ada satu makna lain kan. Ada makna lain. Kenapa kok mereka mengambil kata 1/10 ini? 1/10, yes. Abraham ini itu selalu mengacu kepada budaya dari mereka. Satu hal di mana mereka itu apa sih yang diberikan dari wujudnya itu apa sih? Saya waktu cari 1/10 ini selalu muncul di angka. Coba cari di Google atau cari di bahasa asli, selalu ketemu di angka. Lah saya nanya ini, kenapa sih 1/10 ini selalu condongnya kepada 10%? Karena 1/10 Kan secara angka. 1/10 toh. 1/10. 1/10. Tapi kalau 10% kan beda toh. 10%. Ini 1/10. Iya, 1/10. Toh, 1/10. Iya. Bukan 10%. Beda loh. 1/10 sama 10%. Artinya gini. Abraham ini menunjukkan bahwa apa yang diterimanya dia sebanyak apa itu gak sebanding apa yang Tuhan perbuat dalam hidup. Gak sebanding. Saya sampai waktu 1/10 ini saya cek aslinya itu ada satu hal di mana sebetulnya bukan 1/10-nya yang Abraham ingin tonjolkan, tidak. Tapi wujudnya apa sih? Apa sih yang ukurannya apa sih? Ukuran apa sih sehingga kita kembalikan untuk kita kembalikan untuk kasih Tuhan yang melimpah seperti itu. Oke, ini menarik kok. Sekarang gini, Yes. ini yang menarik. Kalau misalkan kita katakan bahwa 1/10 ini bukan betul-betul 10%. Yes. Pertanyaanku sebenarnya simpel.
kenapa di zaman Musa, ketika hukum Taurat ditetapkan, Nah, mereka kan ambil standarnya betul-betul 10%. 10%. Lah itu Betul-betul 10%. perbedaannya itu. Bukan hanya tentang uang aja. Yes. Tapi misalkan ada domba, kamu punya 10, Yes. kasih 1 Yeah. untuk Tuhan. Bener. Nah, ini kan berarti sudah masuk ke angka. Angka. Nah, berarti kalau misalkan Koko ambil ini makanannya yang di Melkisedek ini Iya. berbeda, bukan secara, 10%. Secara teologi ya. Betul. Kenapa Yes. Musa ini bisa memandang ini tepat 10%? Nah, kembali lagi. Dari Abraham ini, Tuhan tidak menyatakan perintah loh ya. Betul, setuju. Oke. Gak ada perintah sama sekali. Yes. Waktu masuk di ranahnya Musa menjadi perintah. Ya, Saya mencari ini. Kenapa kok jadi perintah? Tuhan, ini kan istilahnya suatu wujudnya dari Abraham menyatakan terima kasih. Ternyata Gimana ada tuh? satu kasus. Ada satu kasus di dalam Bilangan 18 ayat 21-24. bilangan 18 atau 24. Iya. Gimana? Bacain kok. Oke. Kita kayak belum ready di sini ya. Iya. Oke, Koko dari Koko baca aja. Ya. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan, beda. Tadi sepersepuluh. Ini persepuluhan antara Oke. orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang mereka lakukan. Artinya ada satu tingkatan yang naik dari 1/10 menjadi 1/10. Artinya Tuhan ingin memberi reward kepada Bani Lewi. Kita tahu historinya dari Musa atau waktu keluar dari Mesir, akhirnya suku-suku ini dibagi tanah-tanahnya toh sama Yosua atau dibagi tanahnya. Nah, kenapa dari suku Lewi tidak mendapatkan? Suku Lewi ini adalah untuk bekerja di rumah Tuhan. Dikuduskan khusus. Dikuduskan. Makanya Tuhan. di sini ada kata-kata untuk membalas pekerjaan yang mereka lakukan. Give. Tuhan memberikan satu, anggaplah misalnya reward ya kepada Bani Lewi. Makanya di sini dari 1/10 menjadi persepuluhan. Ini tingkatannya berbeda yuk. Ini tingkatannya berbeda dari yang kerelaannya dari Abraham menjadi satu ketentuan yang dimana Tuhan ambil ini menjadi angka. Menjadi angka. Dan ini ditetapkan Tuhan sendiri untuk apa? Give dari Tuhan kepada Bani Lewi. Apakah berhenti sampai sini? Tidak yuk. Kita lompat ke ayat 23. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Dan itulah sebab ketetapan ini untuk selamanya turun-temurun. Mereka tidak akan mendapatkan milik pusaka tengah. Artinya, Imam Lewi tidak pernah. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengkhususkan itu diberikan kepada Imam Lewi? Kalau saya bertanya seperti ini, kenapa sih Tuhan? Mereka ini diberikan semuanya, terus khusus untuk suku Lewi ini diberikan 10%, anggaplah 10% gitu kan. Jawabannya ya, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang-orang Israel. Dikhususkan. Berarti ini saya bilang masalah hak dan kewajiban. Hak dan dari kewajiban. orang Lewi. Yes. Oke, karena mereka nggak dapat milik pusaka di situ. Semuanya. Akhirnya Tuhan ngasih reward. Oke, berupa 10% itu 10%. tadi. Oke, berarti kita anggap standar angka itu muncul di hukum Taurat. Di hukum Taurat zamannya Musa. Karena salah satunya ada orang Lewi ini. Yes, reward ya. Jadi 1/10-nya yang Abraham itu tadi sama yang ini, itu terlihat satu tingkatan yang jauh banget. Kok malah memunculkan gini, 1/10 sama persepuluhan gede mana? Kalau kok nih 1/10. Kalau aku sih kalau aku ya, ini sangat logik ya. Yes, logik. Menurutku perpuluhan lebih besar. Kenapa yuk? Karena gini, kalau kita bilang 1/10, berarti itu kan 1/10, 1/10. Yes. Kalau kita bilang perpuluhan, nggak tentu 1/10. 10%. Sudah ditetapkan 10% persepuluhan tuh. Secara konteks penggunaan kontekstualnya. Nah, karena memang dalam praktiknya
teks persepuluhan yang dituliskan di hukum Taurat zaman Musa itu pada praktiknya memang 10%. Nah, kalau yang Abraham memang kita nggak tahu pasti nilainya seberapa yang diberikan. 1/10. Ya, karena hanya disebutkan pokoknya 1/10. Oke, nah, begini kalau kita teruskan mungkin akan jadi panjang ya. Jadi panjang. Mungkin teman-teman boleh coba kasih tanggapannya aja. Antara 1/10 sama 10% mana yang jadi menurut teman-teman ini kalau dari perjanjian lama ya, kita bilang perjanjian lama ya. Ini apakah betul eksak 10% atau ada makna lain seperti yang tadi mungkin diberikan oleh Kodan tadi? Oke, nah sekarang kita pindah sedikit tuh. Kita bahas masalah tujuan. Tujuan perpuluhan. Di perjanjian lama. Tadi Koko sudah singgung. Tujuan perpuluhan salah satunya adalah memelihara orang-orang Lewi. Nah, karena mereka nggak mendapat bagian, lalu salah satu bagian mereka adalah dari 10% ini tadi. Nah, tapi apakah hanya itu? Good. Teman-teman perlu diketahui dari perpuluhan ini itu sebetulnya ada tingkatan. Kalau Koko mengacu kepada firman Tuhan ya, pertama adalah mengacu pada historikalnya dari Abraham sendiri, yaitu adalah dalam sukarela. Yang kedua adalah langsung menjadi perintah. Yang tadi kita sudah bahas, Imam Lewi. Imam Lewi ini tujuannya apa sih? Mengkoordinasi dalam hal perpuluhan ini. Apakah perpuluhan ini menjadi seutuhnya milik dari Imam Lewi semuanya? Enggak. Tujuan dari perpuluhan ini itu ada tujuan Tuhan. Enggak semata-mata Tuhan memberikan, ya udah ini perintah bahwa orang Israel harus memberikan persepuluhan terus diberikan kepada Imam Lewi karena Imam Lewi tidak mendapatkan bagian warisan yang ditentukan. Apakah berhenti di situ? Enggak. Ternyata tujuan Tuhan bukan hanya seperti itu, yuk. Tuhan kita tuh dahsyat. Tuhan kita itu bukan hanya sebagai Tuhan yang mengacu pada satu titik, enggak. Tapi kita tahu kan, tujuan Tuhan itu mengacu kepada hal yang luas. Contohnya persepuluhan. Kita nggak keluar dari itu, bilangan 18. Di ayat 28. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan yang khusus kepada Tuhan. Sebagian dari segala, saya ulangi ya. Secara demikian kamu pun ini siapa? Ini adalah suku Lewi. Harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus. Pertama persembahan persepuluhan, terus menjadi persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Ada tingkatan loh. Apakah berhenti di situ? Tidak, yuk. Tidak. Dalam konteks ini berarti Imam Harun ini kan yang imam besarnya. Imam tingginya. Paling tinggi. Nah, apakah ini perpuluhan ini sering dipandang orang? Oh, sudah diberikan kepada gereja, udah selesai. Oh, ini adalah milik gereja. Enggak. Tidak. Gereja ini dipercaya Tuhan. Imam Lewi kita percaya di dalam gereja. Di dalam gereja ini harus dikelola. Bukan untuk, maaf kata, yang sering terjadi. Akhirnya menjadi satu tren bahwa seorang gembala itu memakan uang dari jemaat, persembahan persepuluhan. Kita buka-bukaan aja. Iya, kayak gitu. Makanya saya sendiri pun kena gitu loh, yuk. Padahal dari saya sendiri tidak pernah melakukan itu, yuk. Kalau mau kaya-kaya, mungkin dari dulu, yuk. Enggak. Artinya apa? Persembahan perpuluhan ini ditujukan ada satu tujuan khusus lagi, yuk. Kita buka di Ulangan, yuk. Ulangan 14. Ulangan 14. Nah, good ini loh. Nah, ini Ulangan 14 22 dan 3. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh. Kembali lagi kan? Kembali lagi. Paling suka di ayat 29-nya. Ada satu tingkatan. Maka orang Lewi karena ia tidak dapat mendapatkan bersama-sama, lihat bersama-sama engkau ada orang asing. Anak yatim. Bukan hanya orang Lewi berarti di situ. Orang asing, anak yatim, janda. Berarti ada satu tingkatan. Ini semua dikelola oleh orang Lewi.
Artinya gini, secara singkat, bangsa Israel memberikan pada orang Lewi. Orang Lewi ini mengkoordinasi, dibagi-bagi kepada orang asing, anak yatim, janda. Masuk Imam Harun tadi kan? Imam Harun, dan untuk kelangsungan dari semuanya peralatan dari bait Allah. Ya. Jadi tidak berhenti kepada Imam Lewi. Itulah tujuan dari yang Tuhan berikan dari 1/10 atau perpuluhan itu sendiri. Hebatnya Tuhan ini. Nah, berarti sebetulnya kok dari semula perpuluhan itu bukan ditujukan hanya untuk memberi makan orang Lewi. Tidak. Nah, bahkan orang Lewi pun juga harus memberi kan? Memberi. Nah, ini sebetulnya kan mematahkan konsep berpikir yang selama ini ada, Yes. bahwa perpuluhan itu hanya ngasih Ke makan gereja untuk hamba gembala Tuhannya. sidang atau siapa. Memperkaya hamba Tuhannya. Tidak. Pada praktek yang sebenarnya Yes. nggak seperti itu. Yes. Dan karena pada akhirnya perpuluhan ini harus dikelola, seperti orang Lewi tadi Itu ya, dia. digunakan ya memang untuk keperluan gereja, Yes. termasuk kebutuhan hidup. Iya. Kebutuhan kita bilang kebutuhan hidup Kebutuhan ya, hidup. bukan keinginan, kemewahan Iya, dan lain benar, sebagainya ya. benar. Kemudian juga untuk sosial berarti. Sosial. Oke, berarti sebenarnya ada banyak tujuannya dan itu bukan hanya ke hamba Tuhannya aja. Tidak. Makanya perpuluhan itu harus, iya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menentukan. Karena Tuhan sendiri menentukan untuk apa? Untuk dari orang Lewi, untuk dari bait Allah, orang asing, anak yatim, anak janda. Ada Ya. pemikiran seperti ini. Ya, kenapa saya berikan kepada gereja? Saya aja bisa, kan gitu dah. Nah, itu gimana kok? Daripada aku kasih ke gereja, Yes. nanti hamba Tuhannya tambah kaya. Tambah kaya. Mending uangnya Heeh. tak pakai buat kasih misalkan nih Yes. ke panti asuhan sendiri. Yes. Gak usah lewat gereja. Toh Iya. sama aja. Iya. Aku juga memberi. Iya. Gimana, Kan Bro? Tuhan sudah menentukan ada persembahan persepuluhan dan ada persembahan khusus. Oke. Berarti kalau kita tidak melakukan itu, kita bisa melakukan yang lain. Iya. Tapi tetap kepada di orang Lewi. Di bait Allah harus ada. Jadi kalau engkau memberikan kepada yang lain, itu bukan persembahan persepuluhan berarti. Ya. Berarti itu adalah persembahan khusus bagimu sendiri. Istilahnya sosialmu sendiri. Tapi apakah engkau sudah melakukan yang Tuhan suruh? Bahwa di itu toh, di Maleakhi toh, Ya. bahwa bawalah persembahan-persembahanmu Ya. di rumah karena Di rumah memerlukan. Karena di dalam rumah Tuhan ada hamba-hamba Tuhan dan butuh makan juga. Ya, ada Itu. butuh hamba-hamba Tuhannya. Itu dia. Perlengkapan Itu dia. ibadah juga. Iya. Semua juga butuh uang ya. Iya. Kalau Iya, lebih bagusnya lagi, memang di dalam gereja harus ada bendara di luar dari keluarga atau dari hamba Tuhan. Harusnya seperti itu. Yes. Berarti ya bisa dibilang salah kaprah kali ya. Kalau Iya. ada orang yang berpikir bahwa perpuluhan itu hanya memperkaya kepada hamba Tuhan Hamba aja. Tuhannya saja. Ini ngawur, bisa dibilang ngawur. Itu sebetulnya. ngawur itu. Oke. Ya memang sebetulnya nggak bisa dipungkiri ya, ada beberapa gereja yang bisa dikatakan menyalahgunakan. Yes. Nah, tapi teman-teman itu nanti akan kita bahas setelah ini ya. Ini kita akan bahas juga. Nah, jadi jangan buru-buru ditutup dulu YouTube-nya. Karena masih ada banyak yang kita mau bahas ya. Yes. Speak up. Talk everything.